Ya. Gak jalan. Ya. Nah ini kalau lihat gambar ini, kita nomor satu harus cinta pada alma maternya. Kita bertanggung jawab pada alma mater. Tapi juga wajib menjaga negara dan bangsa kita dengan betul-betul secara konsekuensi. Bidang apa yang harus kita jaga? Kita dokter-dokter semua adalah sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif. Sehingga disinilah saya belum mulai dengan tepat ya tentang sel punca, tapi sudah mulai karena didorong ketuanya Dr. Ismail itu agresif sekali. Saya hanya memberikan support, dan tentunya inilah suatu langkah-langkah awal yang harus kita sama-sama sebagai pionir lah ya, inisiator atau motivator untuk melakukan sesuatu. Ya ini saya selalu katakan demikian ya. Ini kebetulan ya bone and joint decade itu sudah dicanangkan dulu, dan ini kita mulai mengaplikasikan ini di dalam sini. Decade of brain, kemudian bone and joint decade. Itu yang masalah apa yang akan muncul adalah ini, health related quality of life, tanggung jawab kita. Jadi ini betul-betul bagaimana kita mengatasi hal itu tersebut. Kemudian kita coba tadi ya evolusi yang demikian, ini dikitnya, dan tentunya ini sasaran kita adalah di sini sepanjang mungkin, sepanjang dan berkualitas. Ini selalu ya health related quality of life. Quality of life ini macam-macam ya, psikologi, psikologis, dan terakhir adalah ya kepercayaan kita, agama. Ya terus, nah ini klik lagi, masalah kita ini tahun 2020 ya, nanti berkaitan apa yang telah akan dicanangkan oleh dunia. Terus terang saja, kita negara low and middle income country, diatur oleh high income country. Dia semuanya value-nya dari dia. Ya terus kayaknya. Ya terus, nah ini masalah juga nanti usia, tunggu, jangan dianu dulu ya. Ini yang menjadi masalah nanti usia non produktif. Yang menjadi tanggung jawab adalah usia produktif ini. Sekarang ada masalah yang harus kita hadapi, di mana usia produktif tinggi sekali. Istilah ini yang harus kita atasi, dan bagaimana strategi kita. Strategi kita kembali pada tadi health related quality of life. Ya klik lagi. Nah ini masalah yang ada nih, terjadi suatu ya kekacauan di dalam populasi kita. Lihat aja nih, ini kan semuanya menggunakan otak kita, kemudian konsekuensi dari ya polusi dan sebagainya. Kita tahu yang penting dalam kehidupan manusia adalah brain injury. Nomor satu, traumatik. Ternyata traumatik brain and spinal cord injury itu banyak. Kemudian kedua adalah vaskuler, ya terutama stroke. Dan ini sudah menjadi, lihat aja perilaku yang demikian kan ini akan menimbulkan berbagai macam injury ya, baik itu brain injury maupun spinal cord injury. Ya klik. Nah ini lihat penyakit-penyakit yang akan ada nanti, otak, ya kemudian sistem organ lain. Terus klik lagi. Nah ini fatal. Ini tadi kan sesuai kita, sedapat mungkin panjang. Klik lagi. Nah kalau bisa kita di sini. Ya, new social
jadi ventura baru. Itu tugas kita supaya tadi orang-orang Indonesia adalah aset bangsa dan itu harus dijaga. Yang jaga siapa? Adalah dokter. Tentunya apa aktivitas kita harus ada landasan dan naungan hukumnya. Ya, apa yang dirintis oleh Dr. Ismail kan melalui asosiasi itu tujuannya adalah supaya kita ada landasan dan naungan. Karena kita berhubungan dengan hak asasi manusia. Ya, terus klik lagi. Nah, ini ya goal kita adalah ini. Kualitas hidup. Ya, klik. Tuh, ya, holistic way untuk menjadi health related quality of life. Dengan apapun, ya, terus klik. Ya, tunggu. Balik lagi. Nah, ini bidang saya adalah ini ya. Sebetulnya neurologi itu hal yang sangat menakjubkan ya. Prof. Samakto nih sering ngomong ini ya. Tapi ternyata stem cell luar biasa juga. Stem cell adalah aplikasi suatu perintah firman Allah. Semua penyakit ada obatnya. Kenapa? Disediain obatnya. Jadi kita harus ikhtiar. Jadi kelihatannya ini sudah mulai ke arah tadi quality of life yang spiritual. Ya, terus klik. Kemudian juga timbul di dalam suatu organisasi dunia. Ini ternyata ya ini mungkin dicanangkan tahun ini ya. Itu grup, working group ini sudah memisahkan antara mental health, psikiatri sama neurologi sudah dipisah. Nah, ini banyak hal yang harus diketahui. Bonus demografi mungkin tidak akan tercapai kalau kita tidak mengurangi hal-hal yang menyebabkan disable itu. Termasuk klien-klien yang tadi disampaikan semuanya adalah tadi joint and bone and joint, salah satu itu. Kemudian tambah lagi brain and spinal injury, itu menimbulkan kecacatan juga. Ya, terus klik. Nah, ini yang kita tahu, ya, ini kita ada di sini, di daerah low middle income, itu masalahnya besar sekali. Karena nyari posisi yang mana yang terbaik. Kalau yang high income country udah jelas semuanya disediakan. Orang lahir sudah dihitung. Kita ada yang hitung. Di aplikasinya masalah semuanya. Jadi saya tadi pagi diskusi, coba kita bikin isu untuk bottom up. Kita sekarang kan top down. Tolong tetapkan ini, undang-undang gini, kita coba majukan ke atas. Salah satu isu yang ini adalah bagaimana kita stem cell ini menjadi suatu landasan hukum yang baik dan kita bisa bekerja sesuai dengan aturan main di suatu negara dan bangsa. Ya, klik lagi. Nah, ini contohnya ya, ini pada low middle income, ini stroke banyak sekali. Mungkin Dr. Feni nanti akan jelaskan ini masalah yang harus dipecahkan. Tapi juga di sini yang ketiga adalah musculoskeletal disease. Ini juga jadi masalah besar dan ini akan menyebabkan tadi costly, biaya tinggi dan produktivitas akan turun. Ya, terus klik lagi. Nah, ini juga dampak sosial ekonomi. Ini jelas sekali ya. Non communicable disease ini jadi masalah sampai economic forum ini akan menyebabkan luar biasa. Kekacauan ini akan menimbulkan juga kita, hambatan kita. Contohnya aja bagaimana sistem kesehatan kita jadi, padahal kita akan muncul suatu strategi yang baru yang tentunya dampaknya luar biasa. Dan kita wajib menyelamatkan dana yang kita miliki. Banyak yang terbang keluar. Ya, banyak sekali yang karena akan mengaplikasikan ilmu tentang aplikasi stem cell
di bidang hampir tiap hari itu orang keluar semua. Untung ya kita sudah mulai merintis dan banyak. Tetap ada satu kasus yang tidak percaya. Kami di FKUSM itu mempunyai syarat apakah layak atau tidak kita lakukan. Tetap dia setelah kita katakan belum layak, dia pergi keluar, milihatan keluar. Saya kaget juga waktu dia lapor datang. Wah, berhasil atau enggak? Datang tetap saja, ya. Jadi kita betul karena kita selalu hati-hati dan kita selalu landasan kita adalah dari data-data medical, ya. Dasarnya itu harus kuat. Ya, klik lagi. Nah, ini yang harus kita bonus demografi, ya. Ini bonus ini tidak terjadi terus, melainkan hanya sekali dalam waktu lama. Ini kesempatan kita. Kita akan mengakui ya Pancasila tetap ya, harus tetap Pancasila ya. Tuhan Yang Maha Esa. Kita dikasih anugerah dan kita harus semuanya berpikir untuk ya sekali dan tidak bertahan lama. Hanya sekali suatu bangsa terjadi demikian. Ini telah ya, klik lagi. Klik. Nah, ini ya. Kira-kira ini lanjutnya demikian. Penduduk tadi non produktif akan jumlahnya banyak sekali. Sehingga akan melanggung. Di Eropa sudah mulai, Cina sudah melepas. Tidak anak satu sekarang bebas. Ya, karena ada masalah demikian ya. Dia usia non produktifnya menjadi tanggung jawab negara, berat sekali. Nah, kita masih kelebihan usia produktifnya. Klik lagi. Ini Jepang sudah melakukan, terjadi ya tahun 50. Kita tahun ini. Kenapa Jepang berhasil? Kenapa kita tidak? Coba deh semuanya berpikir bagaimana kita bisa menyelamatkan ini. Tantangannya adalah bagaimana kita melakukan pencegahan supaya jangan sakit, penanganan yang berkualitas setelah sakit supaya jangan ada cacat. Kalau ada cacat kita rekayasa lagi, stem cell menjanjikan, udah jelas sekali ya itu langkahnya, kita udah jelas. Ya, terus nah, goalnya adalah ya, bagaimana menyesuaikan sumber daya manusia dan sumber alam. Ini semuanya di sini kepaduan ya semua yang ada di Indonesia. Ya, sejahtera NKN termasuk dokternya sejahtera. Jadi kita kan masih nggak tahu dokter, saya sih sejahtera saya ya. Karena usia ya. Nggak boleh, jadi kita harus sama-sama semuanya. Dokter Indonesia seperti zaman dahulu, yang saya itu dokter hewan ya, itu sejahtera sekali. Guru, pamong pelajar itu sejahtera. Kenapa dokter sekarang banyak yang berguguran di perifer? Karena tidak tadi ya, pencegahan dan sebagainya ada. Ya, itu tanggung jawab kita semua. Ya, terus klik. Nah, ini tantangannya, MEA. Siap nggak kita? Ya, orang sekolah di sini, kelas internasional, yang lulus kepengen bekerja di sini. Karena sudah ya disetarakan. Bahkan ditaruh dimanapun mau, asal masuk Indonesia. Mungkin dampak di UGM belum ada ya. Di Jakarta sudah mulai minta. Kemudian ini, tanggung jawab kan tadi, target 25 by ya 25 by 10 target tahun 2025 itu yang sustainable development goal itu goalnya itu ada 17 kalau nggak salah ya. Targetnya banyak juga, sekian ratus, 169 kalau nggak salah. Lalu apa yang indikator
indikator juga demikian. Udah ratusan, sampai 325 saat ini. Terus banyak terus. Yang nyusun siapa? Yang punya data. Kita tidak punya data. Jadi hati-hati ya. Kita lakukan suatu inovatif dan kita langsung go internasional. Kita memberitahu karena semuanya kosong data di Indonesia. Untung ada Dr. Ismail dan Hanunya punya paten ya. Paten itu seluruh dunia itu ya. Nah, ini paradigma sehat pencegahan, regenerasi, rehabilitasi, ya tentunya kami ini adalah di RSTM adalah tersier, termasuk kegiatan ya stem cell. Ya terus, nah ini ya prinsip ini neurologi ya. Dia masa depan dan saat ini sudah mulai ada proteomic era, ya termasuk genomic medicine, regenerative medicine, ini personal medicine. Dan ini masuk di sini adalah stem cell, regenerative medicine ya. Ini di semua dunia akan demikian. Kita harus masuk juga. Dengan cara mungkin rekomendasinya masih rendah, tapi terus kita lakukan dan banyak kasus yang bisa kita olah. Dan kalau kita bergerak bersama-sama, data kita akan cukup dan itu akan menyebabkan nanti rekomendasi dan medical based medicine yang bisa tercapai khas untuk Indonesia. Ya klik lagi. Nah ini kembali lagi ya, ini dulu demikian. Sekarang kita masuk sini. Ya regenerative medicine, stem cell dan sebagainya. Kita masuk sudah. Ya klik lagi. Nah masalah tantangan nih, ya klik lagi. Bonus demografi 100 tahun kemerdekaan. Ini anak-anak kita ya masih mengalami tahun 45. Kami ya tidak akan nyampe. Tapi paling sedikit kita sudah mempunyai andil. Apakah itu memberi saran, memicu, menginisiasi, ya memberikan motivasi untuk lihat klik tantangan apa yang ada. Yang bahaya Sustainable Development Goal, kelanjutan di mana kita gagal. Millennium Development Goal kita gagal. Development Index kita gagal. WTO kita ketinggalan. Kalau orang terbang ketinggalan di landasan, itu nunggu lagi periode ya. Jadi kita terobosan ini harus kita lihat bonus demografi, Sustainable Development Goal yang kita masuk dan kita melakukan sesuatu sehingga kita jangan ketinggalan. Ya terus klik lagi. Ya ini penduduknya, ini, ya lihat nih. Kalau bisa nih ya, panjang dan produktif. Ya terus klik. Nih ya bonus demikian. Ini usia non produktif, usia produktif. Nanti disatukan. Jadi bebannya adalah non produktif akan ditunjang oleh yang produktif. Ya klik lagi. Nah ini ya tantangan agenda pembangunan pasar ini ya 2015. Ini semuanya program ini. Nggak tahu kita tercapai atau enggak. Kalau di Jogja terkait apa proyek COD-nya ya, saluran dan sebagainya ya. Nggak tahu udah berhasil nggak? COD dulu terkenal sekali ya. Ya sekarang nggak tahu saya. Ya klik lagi. Saya kecilnya di sini. Saya SD-nya, TK-nya di Malioboro. Apa sekolah normal, netral ya, sekolah netral. Nah ini kemudian terjadi kegeseran ya, komposisi penduduk dan sebagainya. Ini penduduk tahun 35. Ini sejalan dengan apa? Demografi yang masuk ya. Terus klik lagi. Nih perubahan beban penyakit. Ini juga banyak sekali. Tujuannya tadi strategi supaya jangan timbul kecacatan. Ya, ini stroke tinggi, jantung banyak berhasil sekarang ya, jantung banyak menurun. Dulu nomor 1, nomor 2, sekarang nomor 6 kalau nggak salah ya, berhasil dia. Ya terus klik. Ini juga beban penyakit
Ya, ini penyakit tidak menular, lihat. Cocok tadi, Sustainable Development Goal. Salah satu adalah 25 by 20 target. Ya, klik lagi. Nah, bagaimana menyikapi tantangan ini? Ya, promosi tadi, edukasi, pencegahan, deteksi dini kegawat daruratan, dan kedokteran regeneratif, transplantasi dan stem cell. Ini tantangan kita. Tapi tetap kita asosiasi ini bergerak supaya nanti punya landasan dan payung hukum. Ya, klik. Ini ya. Ini saya kira sudah disampaikan oleh Dr. Ismail ya. Engineering ya. Yes, terus klik lagi. Klik lagi. Ya, stem cell, renewable. Ini dari sumbernya. Ya. Klik lagi. Sasarannya apa? Ya, klik. Ini stroke. Terus klik. Alzheimer. Ini penyakit-penyakit yang menyebabkan disable. Balik ya, ini heart sudah mulai ya, diabetes juga sudah kita akan mulai, dan kami di Neurologi FKUI mencoba penyakit-penyakit yang tadi, stroke sudah mulai tapi belum berani ke manusia, baru ke binatang, dan itu pada brain injury kelihatannya menjanjikan. Kita belum aplikasi ke manusia, tapi kemudian spinal ke Parkinson, kemudian banyak yang minta tentang multisystemic atrophy. Itu ya belum berani, di negara mana belum berani, tapi orang sudah jadi volunteer, mau diapakan silakan. Karena literatur mengatakan outcome-nya tidak bagus. Ya, terus klik. Nah, sekarang yang telah kita lakukan ya sejalan dengan apa program dari ortopedi, yaitu melakukan ya penggunaan sel mesensimal pada kasus kelumpuhan akibat cedera saraf tulang belakang. Ya, nah ini ya traksi, ini banyak sekali ya, luka tembak, penetrasi, spondilosis, dan ini yang kita banyak lakukan adalah komplikasi penyakit. Misalnya akibat suatu sistemik ya, penyakit sistemik, ada Guillain-Barré, ada TB dan sebagainya yang mempengaruhi jadi spinal cord injury. Ya, terus klik. Ya, ini ya kerusakan jaringan saraf ya dan sebagainya. Ini urutannya. Ya. Ini termasuk ini, sehingga ini jelas paraplegi, pasti dia akan kualitasnya rendah dan tidak produktif. Ya, terus klik. Ya, tidak. Yang penting tidak respon dengan konservatif terapi. Kita lakukan. Ya, terus. Ya, kelumpuhan ini, gangguan disfungsi ereksi, ya kemudian gangguan tetraparesia dan sebagainya. Jelas sekali klinisnya ketahuan dan sudah tidak respon terhadap konservatif terapi. Ya, terus klik. Ini ya. Mesensimal, terdalam hal ya, diferensiasi dan sebagainya. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ismail. Ya, terus klik. Ini penggantian sel. Kan dia ada homing ya, dia nyari tempat. Dan itu ternyata adalah neokortek. Semua zat di sini diatur. Dia akan lari kemana sasarannya sehingga akan menimbulkan healing proses. Ya, terus klik lagi. Nah, ini ya prosedur pelayanannya demikian. Kita pelayanan bersifat apa ya, penelitian berbasiskan pelayanan ya. Jadi tidak mengeluarkan biaya jasa medis, tapi fasilitas harus dibayar. Tapi usaha ketua kita adalah mencari hibah. Mudah-mudahan kita ya bisa dibagi seluruh Indonesia, dibagi tiap-tiap daerah yang bisa punya
keinginan untuk melakukan ini. Dengan tentunya kelompoknya bersatu dulu, diskusi dulu, telaah literatur, dan kemudian kita susun bersama ini, hibah. Saya kira ini penting sekali. Ya, terus klik. Nah ini, saya ditunjuk, tapi sebetulnya ini semuanya yang ngerjakan, saya hanya konsep, ya kayak konseptor lah. Tapi jago-jagonya adalah orang-orang yang betul-betul di lapangan. Ya, terus klik. Nah ini ya, ini dia sebetulnya di atas, tapi dalam spinal cord dia anggota saya ya. Jadi betul-betul saling mengisi. Ini biolog, udah ini neurologi, Dr. Yeti, ini ortopedi, ini neurologi, ya, ini bedah saraf. Jadi kita kumpul semua, mendiskusikan dan tanggung jawab bersama. Ini layak nggak dilakukan tindakan. Jadi nggak ada rasa penyesalan atau rasa dosa dan sebagainya. Kita sama-sama dosa bareng lah ya. Harus gitu dong. Kan susah. Kita kan bergerak milik Allah loh ya. Manusia itu milik Allah, harus benar. Benar tuh ada di dunia ini, nanti sana. Jadi ilmu yang kita miliki baru sedikit sekali. Ya, klik lagi. Nah ini ya tujuan implementasi ini demikian ya, memperbaiki kualitas dan hasilnya sudah ada, menjanjikan. Ya, terus klik lagi. Ya, persiapan pasien. Ya, kemudian diambil cairan, pemeriksaan basis neurologinya. Klik lagi. Ya, implementasi ya. Kemudian ya tadi udah di kulturnya di mana, setelah cukup kita masukkan. Caranya ya terus klik. Nah, implementasi ya. Ini setelah 28 4 minggu ya. Masuk demikian. Kita pada apa namanya? Intradura, intravena. Intravena kan takut pada nyangkut di paru-paru ya. Tapi ternyata tidak. Ya, terus klik lagi. Nah, skemanya ini aspirasi dulu, implementasi setelah tadi terbentuk kulturnya. Ya. Terus klik lagi. Skema 2 demikian juga. Sekarang kita ubah. Laku intralesi. Dengan kerjasama dengan ortopedi, kemudian dimasukkan di spinal cord-nya. Klik lagi. Ya, ini ya, intralesi. Terus, nah variasi nih, mau sayang ya. Ini kita baru dapat berapa? 7. Semua hasil cukup menjanjikan. Ini kebetulan banyak laki-laki semua. Apa yang terjadi? Dia bisa ereksi, yang tadinya tidak bisa. Saya kira itu salah satu ya. Berarti apa? Ada harapan untuk kita lanjutkan. Tapi kan mahal, harus diulang terus ya. Terus klik. Nah, ya perbaikan massa, ini perbaikan inersi, belum ada perbaikan motorik. Tapi pasiennya, ya sensasinya, nyerinya hilang dan sebagainya. Berarti ada gate kita benar nih. Tinggal masuk lorong mana lagi. Ya, terus klik lagi, klik lagi, klik lagi. Klik lagi, klik lagi. Nah ini ya, terus MDG, nah ini ya, tidak ada seorang pun tertinggal di belakang kita. Ajaklah semuanya, karena ini tanggung jawab kita bersama. Pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab kita. Kita sebagai profesional bertanggung jawab sesuai dengan profesi luhur kita. Ya, klik, klik lagi, ini kembali lagi. Luar biasa, ilmu yang luar biasa, klik. Ini jadi panjang ini ya, dan ini harus kita waspadai betul, dan kita harus cinta benar sama negara kita, tempat kita lahir, kita pertahankan, karena negara ini betul-betul disusun oleh para dokter yang mendampingi proklamator.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.